Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan pengganti sebenarnya ya. Tadi siang saya nggak sempat, ini malam ini kita coba. Nah, jadi ini mudah-mudahan bisa nantinya. Wah, kamera saya nggak tampil pula nih, biar aja ya. Kadang muncul, kadang enggak. Nah, bahan sudah saya kirim, nanti Anda bisa lihat apa yang mau kita kerjakan. Nah, saya share screen ini, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Nah, nanti Anda lihat apa yang mau kita kerjakan, langkahnya sudah ada juga di sini. Nah, seperti Anda buat laporan kemarin bergambar, ini sudah ada semuanya. Dan ini yang perlu saya jelaskan, jika Anda buka versi berapa aja nanti Microsoft Word itu, dia akan punya simbol-simbol seperti ini. Nah, simbol apa? Office button, quick access, tab menu, title, ribbon, dan segala macamnya itu. Ya. Nah, jadi Anda harus mengenal area kerja Anda ini. Nah, termasuk yang di bawah. Status bar, dokumen area, horizontal scroll bar lagi. Nah, jadi ada yang vertikal satu ini yang salah nih, yang ini horizon, yang vertikal sini. Nah, itu area pekerjaan Anda. Nah, belajar Microsoft Word hanya 2 kali pertemuan, jadi Anda harus menguasai nantinya, sehingga nanti pembuatan skripsi Anda harus bisa dengan ini. Oke, nah itu keterangan saya yang pendek, nanti Anda baca ini. Kemudian apa yang harus kita latih yang pertama? Nah ini, Anda diminta untuk mengetik teks di bawah ini. Nah, saya tidak akan mengetikkan juga semuanya, hanya beberapa. Nah, seperti yang Anda lihat, kalau kalimat ini yang kita ketikkan, nah di kepala Anda atau apa yang akan Anda ketik itu Anda sudah terbayang. Nah, seperti ini. Ini nanti Anda temui kalimat yang harus Anda ketik, huruf besar semuanya, kemudian bold, italic, underline. Nah, kemudian jenis hurufnya apa, kemudian berapa size-nya. Nah, itu yang harus Anda pahami untuk yang ini. Oke. Jadi saya hanya demo sedikit. Sebentar, saya stop. Nah, di sini kita lihat. Jadi kalau tadi itu ketik, ya begitu kita ketik nama-nama, ini contoh aja ya. Nah, seperti itu. Jadi kemudian ini kita blok, ya berapa apa jenis formnya, berarti Anda harus paham, ya. Cari yang mendekati, boleh ganti dengan yang lain, tidak harus itu. Nah, ini kemudian bold, italic, underline. Nah, seperti itu. Oke, supaya tidak terjadi hal yang sama, maka Anda harus mengetik lagi ini. Klik bold, italic, underline. Nah, itu dia. Saya stop ini, saya kembali ke modulnya. Nah, kemudian ini lagi, membuat, ini juga ada yang harus Anda buat simbol. Nanti simbol Anda cari dari sembarangan nanti saya demokan. Kemudian ketik ini dalam kotak, berarti kita harus mengeluarkan kotak lalu dibolkan, baru kita ketik di dalamnya. Kemudian kita mengetik sebuah paragraf yang mana ini berantakan, lalu nanti bagaimana merapikannya. Ya, begitu juga untuk ini sama. Kemudian ini lalu pakai tambahan ini kotak yang ada dimensinya di sini, nanti Anda atur. Ini kebetulan ketikanya berantakan. Kemudian ini juga sama dengan di atas. Kemudian ini paragraf lagi. Kemudian ini Anda ketik lalu diberi balet. Kemudian di bold, lalu ada background di belakangnya. Nah, seperti itu. Dan untuk animasi bingkai ini tidak usah, ya. Nah, itu yang harus Anda pahami. Ini saya stop. Berarti kita harus demokan ini. Nah, jadi nanti untuk bingkai Anda masuk di insert. Nah, insert mana dia? Sorry, drawing. Insert. Nah, diambil shape.
pilih nanti satu kotak 4 persegi panjang. Ini tarik. Nah, kebetulan itu terisi. Ambil ini karena warnanya ada. Kemudian membesarkannya gimana? Cari nanti format shape. Untuk format shape. Di mana posisinya itu? Word more for shape, kok nggak keluar shape-nya? Nah, ini wake-nya udah berapa? Seperti itu tadi. Boleh dikasih warna, boleh enggak. Lalu ketik di dalam add text. Nah, ketik kalimat. Oke. Ya. Nah, lalu lanjutkan di bawah, ketikkanlah sebuah paragraf berikut ini. Nah, ini saya nggak ngetik panjang lebar ya. Saya demo-demo aja. Nah, Anda jangan seperti ini ya, nanti Anda ngetik seperti yang di modul itu. Oke, nah ini berantakan. Jadi kalau Anda merapikan ini style, tab, paragraf terlalu besar. Ini nanti kalau mau ngaturin ruler, desain ruler di mana ini ada ruler. Layout ruler. Ini untuk paragraf ya. Nanti Anda setting paragrafnya. View. Mana ruler? Ini ruler. Nah, sudah kelihatan. Jadi ini kita mainkan di sini terlalu. Itu dia. Oke. Ini, jadi kalau Anda aktifkan ruler ya, sehingga ada ketemu aturan rulernya ini. Kemudian untuk kiri kanan seperti ini. Oke. Jadi di blok baru bisa. Nah, sekarang yang lain nanti sama. Lalu ada tadi yang saya buat seperti ini. Ini ketik, nanti pakai ini. Warna background silakan dipilih seperti itu. Kalau mau pakai balet, nanti dipilih dari sini. Baletnya apa? Nah, seperti itu. Oke. Ada pertanyaan, ada satu lagi ya. Dimensi. Gambar dimensi. Dimensi kita buatkan seperti ini sebentar. Lalu cari desainnya, insert, shape, yang ada gambar dimensi. Nah, seperti ini. Tekan sini. Nah, nanti ini boleh dikosongkan. Ini diatur. Nah, ketiklah di situ nanti. Aturlah di mana posisinya. Oke. Nah, nanti nyimpannya seperti ini. File, save as, simpan di folder Anda yang kemarin. Karena Anda di rumah, berarti dibuat aja sebuah folder kelas kembali. Ini dalam minggu ketiga, ini boleh dibuat namanya lat 31 ya. Atau sesuai permintaan soal juga boleh. Nah, selesai. Oke. Ada pertanyaan untuk yang pertama? Tidak, Pak. Oke, nanti Anda lihat dan coba.
Nah, itu ya, itu yang pertama. Nah, lalu ini juga nanti dicoba. Ini cukup banyak latihan-latihan yang harus dicoba ya. Nah, itu ya. Nah, lalu topik saya yang berikut itu membuat tabel. Saya nggak lihatkan ini, ya. Nanti Anda lihat buat tabel gimana. Ini banyak. Nah, ini nanti juga silakan dicoba. Ini mudah. Oke, sekarang saya lanjut untuk yang kedua. Nah, file, new, blank dokumen, kosong. Nah, sekarang buat tabel dan proses aritmetika dan proses aritmetika. Nah, sekarang kita mau men-set tabel berapa kolom dan baris. Lihat sini. Nah, lihat, ada kelihatan tampilan saya? Ada kelihatan tampil? Ada. Nah, berapa kolomnya? Berapa barisnya? Dihitung ke bawah. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini bisa Anda main-mainkan juga, tetapi yang biasa aja dulu, yang standar ya. Nanti Anda bebas yang itu, yang standar aja dulu. Oke. Nah, sekarang ini saya buat nomor, ini bil X, ini bil Y. Nah, diperhatikan, ini baru ngetik-ngetik biasa, dirapikan. Jadi menggeser tabel seperti itu. Oke. Nanti X tambah Y, sorry. Nah, X kurang Y. Nah, X kali Y. Nah, sekarang saya nambah kolom gimana? Berarti seperti ini. Klik, insert, row, kolom to right. Nah, tuh nambah kolom. Ya. Nah, kalau nambah kolom di kanan seperti itu. Kalau di kiri gimana? Insert, kolom to the left. Nah, seperti itu. Ini sudah ada ya. Nah, diperhatikan. Nah, pengaturan-pengaturan ini sih juga Anda harus pahami. Ini X bagi Y. Kemudian total ini saya buat ini nanti sebagai kolom A, kolom B, kolom C. Ini bantuan aja ya untuk memudahkan Anda memahami. Ini kolom E, ini kolom F, ini kolom G, kolom H. Oke. Ini nanti yang akan ada total, ini total saya buat DE, DEF, DEFG. Nah, oke. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Angka ini boleh bebas, tidak harus sama dengan saya. Oke, sekarang lihat penjumlahan ini. Bagaimana jumlah ini? Kita gunakan layout. Nah, layout. Kemudian lihat di kanan Anda ada formula. Klik formula. Jadi layout nanti keluar formula. Formulanya bukan sum left, tapi ini kita buang atau kita hapus. Hitung dari ini. Ini B baris kedua. Ini baris 1, ini baris kedua. Ini nomor ya. Nah, jadi pahami. Berarti B2 tambah C2. Nah, ini dia C2. Ini B2. Kita oke kan. Oke, 39 benar.
Begitu juga untuk kurang. Formula. Nah, lalu B2 kurang C2. Oke, 9. Kemudian untuk kali juga B2 kali C2. Oke. Kemudian bagi formula B2 bagi C2. Oke, jadi Anda jangan pakai kalkulator ya. Jangan gunakan Excel ini dengan Word. Ini total ini gimana? Nah, total ini formulanya seperti ini. Bukan sum left ya, sum left terjumlah ini semua ya. Berarti kita mentotal yang tot DEGF. Berarti D2 tambah E2 tambah F2 tambah G2. Oke. Nah, ada paham untuk mencari itu? Ada mengerti? Masih kurang, Pak. Apa yang kurang ngerti? Masih kurang, Pak. Apanya yang kurang? Silakan bertanya apa yang kurang. Makanya saya stop dulu. Ada enggak pertanyaan? Ini kita asumsikan kolom-kolom ini ya, kolom A, B, C, D, E, dan seterusnya. Ini baris 1, baris 2. Bukan nomor ya, ini baris 1 harusnya. Yang di atas ini baris 1, ini baris 2. Kalau Anda baca ini baris 1, salah dia. Jadi ini yang baris 1. Jadi saya warnai, sebentar. Ini saya warnai, ini baris 1. Itu baris 1 ya, ini baris 2. Oke, silakan yang bertanya. Maaf Pak, kolomnya nggak kelihatan Pak. Hah? Nggak kelihatan Pak. Iya Pak, dari tadi. Nggak keluar kolomnya, Pak. Enggak saya share. Enggak Pak. Dari pembuatan tabel tadi enggak saya share. Enggak Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Tidak ada, Pak. Aduh, ini? Ini udah. Ini baru udah, Pak. udah. Tadi diam aja. Oke. Nah, ini tadi berarti saya buat tabel enggak kelihatan? Tidak, Pak. Enggak Pak. Oh, diam aja. Saya ulang secara ringkas, seperti ini. Insert tabel, nah berapa kolom dan baris, seperti itu. Ya. Nah, Oke, kemudian ketik seperti ini. Nah, ini diketik ya. Saya kebetulan sudah ada berapa ini? Saya udah copy paste. Mana dia? Nah, enggak mau dia karena kolomnya berbeda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ketik nanti ya, jangan Anda paste. Wah, enggak mau. Nah, berarti enggak bisa saya copy ini karena ini copy satu-satu lama sama dengan mengetik. Jadi Anda ketik nanti ya, kolomnya per satu-satu ya. Nah, sekarang menyisip kolom gimana? Sip kolom, kalau di kanan, insert kolom to the right. Udah kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. Nah, itu kalau di kanan. Ya, itu ke kanan larinya. Nah, saya blok di sini, saya kasih warna belum. Enggak mau dia, harus ada kalimat baru dia. Enggak mau ya. Nah, sekarang lihat kursor saya. Kita mau nyisip kolom di sebelah kiri lagi. Kalau tadi di kanan. Klik kanan, insert kolom to the left. Nah, akan lari dia sini. Kalau tadi ke sini. Oke, diketik angka-angka seperti ini. Bisa? Bisa, Pak. Nah, ini saya ulang ya. Jadi ini alat bantu aja ABC ini. Ya. Nah, sekarang ini saya ulang. Mencari ini formulanya gimana? Berada di layout, menu layout, kemudian klik formula. Udah kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya Pak. Ini ketik B2 tambah C2. Tahu datang B2 dan C2? Halo? Tahu datang B2 dan C2?
Halo? Mana suaranya? Tahu nggak C2 dan B2? Tidak, Pak. Hah? Enggak, Pak. Ini kan kolom B. Kelihatan nggak kolom B nih? Saya main Oh, gambar sini. kelihatan. Nah, ini baris pertama, ini baris kedua. Nomor 1. Berarti ini yang B2 itu. Oke. Ini yang C2. Saya okekan. Jadi saya ulang, ini yang B2. Warna lain saya kasih. Ini yang C2. Oke, datangnya ini B, ini baris 2. Kalau yang bawah, B berapa lagi? B3, Pak. B3. Jadi ini tidak bisa di-copy seperti di Excel bagi yang sudah tahu. Jadi gimana? Layout, formula. Layout, formula. Ini B berapa? Ketik. B3 tambah C3. Oh, Oke. Untuk yang lain ngerti? ngerti, Pak. Bisa, Pak. Ngerti, Jadi itu Pak. ya, kan gampang sebenarnya. Nah. Jadi ini masih B2, tetapi rumusnya beda, kurang C2. Seperti itu. Ini masih formula B2. B2 kemudian kali C2. Ini bagi formula B2 bagi C2. Ingat bagi dengan slash ya, bukan dengan titik 2 kali dengan bintang. Kita okekan. Kemudian total DEGF sama dengan formula lagi diklik. Ini dihapus. Tambahkan mulai dari D2, E2, F2, G2. Itu. Nah, untuk yang baris berikut apa yang berubah? Tentu Anda baca B2, B3 dan C3 lagi seterusnya. Dan untuk ini B berapa lagi? 4 dan seterusnya. Oke, udah mulai ngerti ya? Nah, Udah. oke, sekarang menyisip baris gimana? Nah, ini baris lagi. Bentar. Nah, datanya nanti Anda cukup sampai 10 ya. Boleh bebas, tidak harus angka saya. Isi baris, insert row below. Nah, baris ke bawah. Kalau baris di atas gimana? Insert row above. Nah, naik ke atas dia. Oke, kebetulan tidak kelihatan geraknya, gerak cepat. Seperti itu. Atas above, bawah below. Oke. Sekarang kalau saya mau menggabung ini, ya, ini perhatian apa-apanya. Saya blok ini, lalu klik kanan, merge cell. Nah, tujuannya apa? Berapa bill X terbesar? Nah, atau saya singkat kalimatnya. Bill X terbesar. Nah, cari aja di sini. Ya. Nah, rumusnya apa? Formula. Kalau terbesar rumusnya cari di sini. Ini dihapus. Paste function. Kalau terbesar kita gunakan max. Ini. Nah, lalu dari mana ke mana? Nih, bill X ini ya. B2 sampai B5. B2 titik 2 B5. Oke, itu dia. Ini 347 yang besar. Ini kosong. Ya. Nah, saya ngisi baris lagi. Insert row below. Nah, apa lagi yang ditanya? Misalnya rata-rata X kurang Y. Nah, berarti ini rumusnya mana? Di sini yang ditanya. X kurang Y ya. Rumusnya, lihat lagi di sini. Kalau mencari rata-rata, apa rumusnya? Cari sini. Average. Nah, dari mana ke mana? E2, titik 2, E5. Nah, hasilnya karena ini masih 1 ya, hasilnya tunggal. Nah, oke. Sudah paham? Ada paham? Udah, Pak. Nah, nanti kalau menyisip lagi, below lagi, nanti Anda mainkan rumus-rumus apa yang mungkin lagi ya. Seperti tadi, ini di sini formula, apa saja rumus yang bisa Anda gunakan di sini, lihat sini. Nah,
sebanyak yang ada di situ. Lain dari itu nggak bisa. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Pak. Nah, Bisa. silakan nanti Anda buat untuk pembuatan tabel yang seperti itu. Ya. Nah, kalau sudah, ini simpan namanya tabel nanti. Nah, tabel yang bersistematik dibuat di dalam direktori Anda. Ini minggu ketiga tabel dan proses. Oke. Nah, sekarang saya tambah lagi yang baru. Yang baru apa lagi yang harus ini? Lihat di sini yang baru tentunya saya mau membuat mail match. Keburu enggak 15 menit orang azan. Mudah-mudahan enggak terganggu ya. Nah, untuk mail match Anda harus berada di sini, my list. Ini step by step. Nah, oke. Lihat aba-abanya di sebelah kanan ini. Nah, ini ya. Ini aba-abanya di sini. Di sini ada beberapa yang kita buat, letter, email, envelope, label, directory. Anda harus pahami ini. Ya. Nah, lalu next starting document. Nah, itu dia. Use currency dokumen, kita langsung template dan from exist documents. Nah, ini ibarat Anda buat surat undangan. Jadi nggak perlu buat banyak-banyak, cukup satu, tetapi database-nya nanti yang berulang. Nah, gimana caranya? Kita buat sedikit aja kalimat Padang, tanggal 28 Februari 21. Kepada yang terhormat. Nah, biasanya ini dibuat nama-nama orang, nama dan seterusnya. Tetapi ini kita kosongkan dulu. Ya. Ulang sur, Pak. Oh, belum di-share ya? Iya, Kak. Ya, bagus. Oke, saya ulang lagi. Diperhatikan namanya. Udah kelihatan layar saya? Kelihatan, Sudah, Pak. Nah, langkahnya seperti ini. Berada di mana, sebentar, step dulu. Ini dari mana dia tadi, sorry. Jadi menunya diperhatikan, ada menu ini, tapi kita berada pilihannya my links. Nah, sudah my links, nanti perhatikan ini, start mail bigger. Nah, ini dia, kemudian klik ini. Oke. Nah, kebetulan saya sudah berada di posisi 2. Nah, saya back sini. Nah, ini ada jenisnya surat, email, envelope, label, dan directory. Label yang kita ketik itu kan, nah, Anda tahu itu. Nanti bisa Anda lanjutkan pembuatannya. Ini kita ketik langsung ke current dokumen, seperti ini. Jadi nama orang, alamat orang nggak kita buat dulu. Isi surat cukup contoh seperti ini, nanti Anda lengkapi. Gimana buat sebuah surat undangan. Oke, setelah ini, bagaimana menempatkan database-nya di sini? Kita lakukan ini sudah currently, next selection. Nah, lalu ini ada select recipient-nya, ada yang existing list-nya kita pilih, ada yang kita buat, ada yang dari outlet contents. Kita langsung saja ke ini. Terus, new. Nah, jadi ikuti langkah saya yang benarnya, tipe new list, kita buat yang baru, create. Nah, ini tampil diperhatikan. Kemudian kita tambah new entry. Nah, jadi ada 4 pilihan, new entry, find, delete entry, customize column. Kita tambah add,
nama, ya cukup nama aja. Kemudian kita naikkan ke atas, move up. Kita add lagi alamat. Oke. Add lagi jabatan. Oke. Dan cukup itu saja. Saya pending sebentar ya, orang azan. Ya, pending sebentar. Oke, kita lanjutkan, mohon perhatian. Dalam keadaan seperti ini, apalagi langkah kita? Nah, ini sudah ada nama, alamat, jabatan. Nah, ini kita isi langsung. Misalnya nama Rivaldo. Alamat di mana Rivaldo? Rivaldo, di mana alamat? Iya, Po. Di Batu Sangkar, Pak. Jabatan
Ini manager. Nah, kita tambah lagi. Anjeli. Di mana Mbak Anjeli? Di Pilataro, Pak. Willy, di mana Mbak Willy? Willy Dayanti. Padang, Pak. Padang di mana? Padang Lawe. Lubuk Bayo. Tunggul Hitam, Pak. Oke, saya hanya kasih contoh 3 aja. Nanti Anda usahakan agak banyak, agak 10 ya. Bersama dengan data tabel 10 juga. Nah, ini cukup sampai di sini datanya. Lalu saya okekan. Keluar seperti ini. Data ini disimpan di mana? Di alamat folder Anda, supaya Anda kacau. Kalau saya di sini, nah masukin di directory ini, namanya data 1. Saya save. Ini namanya data 1. Oke, sudah seperti ini. Nah, lalu supaya tampil di sini gimana? Di layar atau di print? Nah, klik ini. Oke. Nah, lalu langkah selanjutnya apa? Kita lihat langkah selanjutnya. Kita select ini dulu, select list. Nah, sorry, bukan select. Next-kan dulu ya. Nah, lalu kita letakkan kursor, tolong diingat tadi langkahnya, next dulu, more item. Nah, keluar ini, kita klik insert. Jadi pastikan Anda berada di nama, klik insert. Kemudian alamat di insert, jabatan di insert. Close. Nah, kalau ini jadi satu baris dia. Kalau dijadikan per baris gimana? Klik ini, klik pula di belakang ini. Nah, ini dirapikan lagi nanti supaya tidak berantakan. Ini mau jadi satu spasi atau lain-lain nanti silakan Anda. Oke. Nah, kalau sudah, bagaimana tampilan data yang di sini kalau kita print? Kita lihat dulu. Ini sudah tampil di sini dengan cara klik next preview your letter. Nah, ini Rivaldo. Ini bisa di print. Ya. Untuk lihat data yang berikut gimana? Kita next kan ini. Nah, ini next-nya di sini. Nah, next lagi. Nah, next lagi nggak ada lagi habis. Jadi cuma 3, yang 4 kosong. Kalau mau nambah gimana? Ya, buka lagi secara tadi, data tadi, ya ditambah lagi nanti. Oke. Nah, itu selesai datanya. Lalu dokumen ini disimpan. File, save as, browse, alamat penyimpanannya pastikan seperti tadi lagi. Di ini. Nah, masuk di nomor 2. Nah, surat undangan. Oke, berarti ini sudah tersimpan. Ya, dokumen induk 1 sudah, database-nya juga sudah. Nah, berarti ini bisa kita exit. Bisa kita keluar dari sini ya, close. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi seperti itu keluar. Kalau buka lagi nanti buka Word-nya. Ya. Nah, begitu kira-kira. Mohon perhatian. Coba buka kamera Anda, udah berapa ini? Ada 19 orang. Buka kamera mana yang bisa? Kalau saya nggak bisa ya, karena ada settingan yang salah pula ini. Oke, buka semuanya. Nah, sekarang gini, karena kita belajar lewat online, jika Anda mau bekerja malam ini mengerjakan latihan yang 3 tadi, silakan kerjakan, karena itu bagian pembelajaran kuliah kita tadi sebenarnya kan. Nah, karena saya tanya waktu itu punya laptop semuanya kan? Punya laptop semuanya? Atau komputer? Nggak ada, Pak.
Punya Pak, tapi laptop lagi bermasalah Pak. Itu udah rusak, Pak. Nah, Lagi perbaiki Pak. berarti gini, saya tidak mewajibkan malam ini. Besok boleh, tetapi nanti jawabannya dikirim kemana? Jawaban latihan Anda itu dikirim ke dalam WAG kita ini. Bisa paham? Siapa? Nah, jadi malam ini Anda sudah bisa istirahat. Nanti link YouTube-nya saya kirim. Anda lihat lagi nanti berulang-ulang sehingga Anda bisa paham. Oke, tidak ada pertanyaan? Racita izin bertanya. Cukup? Racita ingin bertanya, Pak. Silakan. Penugasan itu bentuknya langkah-langkah, ya Pak? Tidak, praktek yang tadi. Pertama buat dokumen seperti yang ada di dalam modul tadi. Kemudian buat tabel, sehingga datanya boleh berbeda, tidak sama dengan saya. Angka-angkanya tadi harus berbeda. Jumlah record 10. Jadi nggak boleh sama sesama teman. Bisa dipahami? Yang tabel tadi paham? Pak. Yang bertanya Rita, paham tabel tadi? Kalau tadi kan angka saya, ini saya lihatkan lagi. Nah ini kan data saya baru 4 ini. Anda nanti sampai 10 urutan ke bawah. Lalu angka ini kan banyak lagi ini. Misalnya 34 ini tidak harus 34, 32 atau 15 atau berapa. Bebas, nanti hasil di sini juga masing-masing Anda akan berbeda. Bisa paham? Maksud kita tuh Pak, nanti hasil tugasnya ini di screenshot aja gitu Pak? Bukan, dalam bentuk file dikirim ke WAG. Oh, bentuk file Word-nya berarti ya Pak? File Word-nya, ada 3 file itu. Latihan 1, tabel, lalu MailMath yang ada data tadi. Bisa dipahami? Bisa Pak. Nah, oke. Silakan, ada lagi pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain lagi, silakan. Cukup? Cukup, tidak ada pertanyaan lain? Nggak ada lagi. Nah, termasuk nanti MailMath, ya. Nah, maksimal kerja Anda 3 hari ya, nggak boleh lebih. Jadi hari Rabu sudah terkumpul dalam WAG tugas-tugas Anda itu. Nah, bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, Bisa, Pak. kalau sudah, ya, kita tidak perlu lama-lama di Zoom ini, cukup sampai di sini. Nanti lihat di WAG saya kirim link YouTube-nya sehingga Anda bisa nonton ulang pembelajaran kita. Jangan lupa isi absen, ya, karena ini juga semacam kuliah resmi yang biasa. Saya akhiri ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.